Ya, welcome back to my channel Ngelihat Bola. Salam kepada seluruh teman-teman dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, Jakarta, Kalimantan, IKN khususnya, Tangerang, Bekasi, Depok, Jawa Barat ya, Sulawesi, Makassar, Papua, dan seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Kembali lagi channel kesayangan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas satu tragedi ya, yang sangat memilukan dan memalukan dalam sepak bola Indonesia saat ini, di mana PSSI sedang gencar-gencarnya untuk melakukan perbaikan, melakukan pembenahan secara menyeluruh di dalam sepak bola Indonesia ya. Mulai dari tim nasionalnya yang sekarang saat ini sedang berjuang menuju kepada Piala Dunia. Selesai kita baru merasakan kegembiraan ya, hiruk pikuk kebanggaan kepada tim nasional kita dengan hasil yang maksimal, yang memuaskan lah ya, dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1, lalu Australia 0-0. Ini kan satu hasil atau prestasi yang luar biasa, mengingat negara tersebut adalah bukan negara yang biasa, bukan negara kecil, tapi negara yang memang sudah biasa langganan ke Piala Dunia ya, dan Indonesia mampu mengimbanginya. Ini kan satu prestasi yang luar biasa. Belum lama setelah itu ya, kita dikejutkan dengan peristiwa yang tidak mengenakan ya. Terjadi pemukulan terhadap wasit dalam laga semifinal PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Sangat-sangat boleh dikatakan ini tragedi ya, tragedi yang tidak mengenakan, dan pastinya ini akan berkonsekuensi yang sangat berat bagi pelaku pemukulan maupun juga korbannya, yaitu wasit, yang tentunya pasti memiliki dampak yang luar biasa ya. Ya ada akibat, pasti ada sebabnya ya. Kenapa dia dipukul? Pasti memang diduga dia melakukan keputusannya pasti tidak fair, dan cenderung ya membela tim tuan rumah ya, dalam hal ini Aceh. Kita coba runut ya bagaimana kejadiannya, peristiwanya ya. Kenapa bisa sampai terjadi pemukulan terhadap wasit ini ya. Bermula dari laga semifinal pada ajang PON ya, Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang diselenggarakan sama Aceh dan Sumatera Utara. Dan kejadian ini terjadi dalam cabang olahraga sepak bola, yaitu mempertemukan Aceh sebagai tuan rumah dan juga Sulawesi Tengah ya. Nah, pada saat itu posisi skor sudah 0-1, artinya diunggul Sulawesi Tengah ya. Nah, sepanjang pertandingan memang sudah diindikasikan wasit ini bersikap tidak netral ya. Sikap tidak netral, berat sebelah, dan condong kepada tuan rumah, yaitu Aceh dalam hal ini. Kejadian eskalasinya semakin meningkat, yaitu berpuncak ketika di menit ke-75, di mana pemain dari Sulawesi Tengah mendapatkan kartu merah akibat dari tendangan kaki yang dari pemain Sulawesi Tengah ini terlalu tinggi sehingga mengenai bagian dari kepala atau wajah dari pemain Aceh. Nah, ini langsung diberikan kartu merah oleh wasit ya. Nah, sedangkan kejadian yang sama, yang serupa persis terjadi sebelumnya di daerah kotak penalti, di mana pemain Sulteng pun ditendang oleh pemain Aceh pas sama di bagian kepala juga, mengenai bagian kepala juga, tetapi tidak diberikan foul atau tidak diberikan pelanggaran, apalagi kartu ya, kartu kuning ataupun merah. Ini tidak sama sekali. Nah, ini menimbulkan kekesalan ya, kekecewaan, dan semakin menguatkan kecurigaan bahwa memang wasit ini berat sebelah, tidak fair, dan cenderung membela tim tuan rumah. Berlanjut setelah kartu merah pertama, kembali di menit ke-84
Sulteng kembali, pemain Sulteng mendapatkan kartu merah keduanya. Lagi-lagi alasannya adalah tackle ya, tackle yang dilakukan oleh pemain Sulteng terhadap pemain Aceh. Nah ini semakin menjadi eskalasi kekesalannya, kekecewaan pemain ini ketika detik-detik terakhir di babak kedua, yaitu di masa injury time ya, di masa injury time babak kedua di menit ke-97 tepatnya, wasit memberikan hadiah penalti kepada Aceh, yaitu di mana ketika terjadi sapuan atau bola tackle dari pemain Sulawesi Tengah di daerah kotak penalti, dan langsung wasit memberikan hadiah penalti kepada Aceh ya pada saat itu. Nah sedangkan pemain Sulawesi Tengah merasa itu clear ya, sliding atau tackle atau sapuan yang dilakukan itu clear mengenai bola. Nah hal inilah yang menyebabkan, karena memang bukan hanya itu saja, tapi sebelum-sebelumnya sudah mengkel, sudah jengkel, sudah kesel, sehingga, dan ini adalah puncaknya ya, ini adalah puncaknya, sehingga tidak basa-basi lagi, tidak ada kata-kata lagi, langsung aja seorang pemain dari Sulawesi Tengah ini yang namanya adalah Muhammad Rizky Saputra ya, ini langsung menghajar, membogem, memukul bagian wajah dari wasit yang pada saat itu dipimpin oleh Eko Agus Sugiharto, sehingga ya langsung KO dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Ya dari peristiwa itu ya, ini menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan analisa prasangka bahwa memang ini ada match fixing. Lagi-lagi ya, ini sangat diharamkan dalam sepak bola Indonesia saat ini ya oleh Bapak Erick Thohir. Nah setelah kejadian itu pastinya Sulawesi Tengah mendapatkan 3 kartu merah, otomatis dia bermain dengan 8 orang pemain, dan wasit yang KO tadi yang dipukul Eko Agus Sugiharto ini dilarikan ke rumah sakit dan digantikan ya oleh wasit cadangan, dan kembali Aceh mendapatkan penalti yang keduanya, sehingga akhirnya dia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 ya. Dan setelah itu akan dilakukan perpanjangan pertandingan ya, perpanjangan waktu, tetapi dari Sulteng, tim dari Sulteng menyatakan WO, walk out, dan tidak mau melanjutkan pertandingan. Nah ini tentu saja ya memantik emosi dari warganet juga ya, sehingga viral kejadian ini. Ya viral bukan pertandingannya yang bagus ya, atau hasilnya atau kompetisinya, tetapi sekali lagi tragisnya atau tragedinya itu yang viral. Dengan kejadian ini Bapak Erick Thohir langsung bereaksi keras ya, dan pastinya wasit ini tidak aman dari hukuman, dan Bapak Erick Thohir sendiri langsung mengatakan bahwa kita akan tindak tegas karena ini perbuatan yang sangat memalukan ya bagi sepak bola nasional ya. Di tengah perbaikan yang terus dilakukan, tetapi dia justru memberikan satu coreng hitam ya, coreng hitam yang membuat malu sepak bola nasional. Nah pastinya ancaman larangan untuk terlibat dalam sepak bola ini seumur hidup ya, ini pasti sudah, jika dia terbukti melakukan match fixing atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ini pasti ya, bukan cuma wasit tetapi bukan seluruh ya, oknum yang terlibat dalam pengaturan skor ini atau dalam pengaturan pertandingan ini, entah itu dari panpelnya atau dari ofisial atau dari siapa aja ini, dan pastinya wasitnya ini sudah pasti ya, jika terlibat dan jika benar-benar terbukti ada match fixing, pastinya larangan seumur hidup ini sudah ditegaskan oleh Pak Erick Thohir ya, terlibat dalam dunia sepak bola nasional, khususnya di bidang yang dia geluti sekarang. Nah
kita lihat ya, kita mau tahu siapa wasit yang memimpin jalannya pertandingan Aceh melawan Sulteng ini ya. Kita lihat profilnya ya, dia ternyata guru SMP ya, guru SMP negeri 2 dari dan dia berasal dari daerah Oku Timur ya, Sumatera Selatan ya, Agus Eko Sugiharto. Nah, dia wasit berlisensi A nasional, dan saya searching di Google memang belum ada itu ya, saya belum nemu gitu lisensi A nasional itu tingkatannya sejauh mana ya. Mungkin amatir banget ya, amatir sekali ya, karena yang paling rendah saja itu tingkatannya C3. C3 itu asosiasi cabang ya, lalu meningkat ke C2 itu tingkat provinsi, dan C1 nasional ya, ini tingkatannya udah nasional dan paling tinggi. Nah, jadi wasit-wasit Liga 1 atau Liga 2 ini bisa dari C1 atau dari C2 ya, dan kebanyakan C1 sebelum akhirnya nanti mengikuti lisensi FIFA ya. Nah, ini yang lisensi A nasional ini saya belum nemu ya, apakah ini kepelatihan dari sepak bola atau dari cabang olahraga lain, atau memang lisensi yang tingkatan amatir ya, yang paling rendah ya, mungkin ya. Dan memang wasit ini tidak memimpin di Liga 1 atau Liga 2, apalagi Liga 3 juga ya. Ini kayaknya enggak ya, karena setelah laga ini pasti Pak Erick Thohir sendiri sudah meminta untuk mengganti seluruh wasit yang terlibat di PON itu dengan wasit-wasit yang berlisensi atau yang terlibat di dalam Liga 2 dan Liga 1 ya. Jadi memang kemungkinan wasit-wasit yang ini, yang lisensi A nasional ini, itu wasit-wasit amatiran ya, wasit-wasit yang memang kelasnya tingkatannya paling bawah, dan untuk kompetisi-kompetisi atau pertandingan-pertandingan yang tingkatnya amatir ya, paling tingkat sekolah atau lembaga atau apa mungkin. Kita berlanjut ke pelaku pemukulan, yaitu pemain dari Sulawesi Tengah, yaitu Muhammad Rizky Saputra. Muhammad Rizky Saputra ini lahir di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2005 ya, sehingga usianya tercatat sekarang masih 19 tahun, dan dia aktif di Persipal Palu, klub Liga 2 ya. Jadi dia aktif di klub Liga 2 Persipal Palu namanya. Dan dia sebenarnya dikenal orangnya tenang mainnya ya. Di Persipal Palu dia mainnya tenang, kalem, artinya bisa mengontrol, bisa menjaga emosinya di lapangan ya. Makanya agak aneh juga ya, agak tersentak juga nih orang-orang di Palu ya, di publik di Palu yang mengenal dia, yang cukup mengenal dia ya. Kok bisa ya dia memukul wasit ya di laga Aceh melawan Sulteng ini ya. Tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengendalikan emosinya ya. Padahal ya selama ini yang dikenal oleh masyarakat Sulteng, dia mainnya tenang ya, mainnya kalem, mainnya ya bisa mengontrol emosinya lah dengan baik ya. Makanya cukup kaget juga publik Sulawesi Tengah ya dengan kejadian ini. Dan ya seperti ungkapan dari Gubernur Sulawesi Tengahnya juga, memang dia anak muda ya, masih muda, masih emosional ya seperti dia, tetapi hukum tetap hukum ya. Dengan kejadian ini Bapak Erick Thohir sudah tegas dan jelas bahwa yang secara hukum tetap ya akan diproses secara hukum, yaitu tindak pidananya. Pemukulan ini kan mengarah kepada ranah pidana, dan pastinya akan ada proses hukumnya ya. Nah, ini akan ya, walaupun dia masih junior, masih muda atau apa sebelah dan sebagainya lah ya, ini tidak ada tetap diberikan hukum yang tegas dan keras tentunya ya, sebagai pembelajaran bagi yang lain ya. Dan meskipun dalam penyelidikan, dalam investigasi nanti ke depannya dipastikan ada yang namanya match fixing atau ada pengaturan skor, atau memang terbukti wasit dan juga oknum-oknum lainnya
terlibat pengaturan skor atau bertindak tidak fair, nah ini tetap ya, tetap pelaku pemukulan atau pemain yang memukul wasit ini tetap mendapatkan sanksi yang tegas ya. Jadi dia tidak bisa terhindar, walaupun secara terbukti wasit memang telah melakukan pelanggaran secara etika ya, secara selanggar peraturan ya, dan melakukan persekongkolan atau pengaturan skor. Nah itu, jadi siap-siap aja, kita tunggu sanksi apa yang akan menimpa. Yang pastinya ini wasit sudah bisa dipastikan kalau dia terlibat, hukumannya adalah seumur hidup ya. Seumur hidup dia tidak bisa terlibat dalam dunia perwasitan nasional. Dan juga untuk pemainnya, untuk pelakunya, ini pastinya juga sanksinya berat, entah itu dia diskorsing berapa tahun, atau mungkin juga perkara pidananya berproses di ranah hukum di kepolisian dan berlanjut kepada pemenjaraan dan sebagainya ya, kita tidak tahu ya, itu semua bisa terjadi. Yang pasti kita tidak ingin kembali ya kejadian ini terulang, karena event sepak bola nasional kita ini adalah impian yang menuju kepada Piala Dunia. Banyak hal-hal yang sedang dilakukan ya, dan sudah dilakukan oleh Ketua Umum PSSI kita Bapak Erick Thohir untuk membenahi seluruh elemen sepak bola nasional ya, baik itu liganya dari Liga 3, Liga 2, Liga 1 yang kasta tertingginya, lalu tim nasionalnya, semuanya sedang diperbaiki, sedang digenjot untuk bisa berprestasi, untuk bisa berbuat maksimal ya sampai ke ranah Piala Dunia nanti. Jadi jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang seperti ini ya, jangan sampai dikotori oleh hal-hal negatif yang merusak sepak bola nasional. Oke, dari saya itu aja. Jika ada komentar lain, jika ada pendapat lain, saran, usul dan sebagainya, silakan di kolom komentar ya ditulis. Oke, terima kasih. Salam.